Wak, semuanya di sini pasti tahu lah yang namanya HK Hongkong. Nah, nomor Hongkong. Nah, siapa sih yang nggak tahu nomor Hongkong? Tebak nomor nih, yang 2 angka, 3 angka, 4 angka, 6 angka udah nggak mungkin lah. Nah, jadi Wak, di sana sampai nyampe ke sana, aku nih helm nggak aku lepas, masih aku pakai. Aku pakai jaket hitam, jaketku warna hitam. Datanglah ke situ. Ada kali ya di situ orang 4, kalau nggak 4 6 dah. Nah, di situ orang lagi nulis nih, lagi nyatetin nih. Pas aku datang bareng aku sama 2 orang temanku ini, semua orang kabur. Temanku ada yang nanya nomor ke aku, ada yang tanya nomornya berapa, aneh-aneh Wak. Pokoknya kalau yang tukang judi ini kadang ya gimana lah ya, otaknya itu udah buntu, segala cara sudah ia lakukan, gimana caranya biar dapat nomor ya, padahal kan. Selamat malam sahabat semua, selamat malam wawahku semuanya, selamat malam teman-teman semua. Tentunya di channel pembahasan tentang perjudian, dimana yang namanya judi pasti rungkat, nggak ada judi yang menguntungkan, nggak ada perjudian yang membuat pemainnya untung, itu fix nggak ada. Dari sekian banyak perjudian Wak, di sini aku akan cerita tentang perjudian yang ada di kampung-kampung halamanku yang pada saat itu aku sering kali mendengar, juga pernah mengikuti ya, walaupun nggak lama sih Wak. Pernah masuk lah pada waktu itu ya, nggak besar-besar banget sih. Aku yang masih sekolah ya ikutnya receh lah Wak. Tapi ada cerita-cerita lucu Wak di sini. Nah, jadi saat itu Wak, aku masih duduk di kelas 2 SMK. Nah, ya biasalah anak sekolah, kumpulannya dari orang-orang daerah sana, daerah situ, ada yang baik, ada yang agak baik, ada ya juga yang nggak baik. Nah, di sini aku pernah terjerumus bersama orang-orang yang nggak baik. Tentunya kalau dengan orang-orang yang baik, perilaku dan semua tindakanku juga ikutan nggak baik. Di sini lagi dan lagi, Wak. Lingkungan sekitar akan mempengaruhi bagaimana karakter kita ke depannya, Wak. Nah, jadi Wak, ceritanya gini. Wakku semuanya di sini pasti tahu lah yang namanya HK Hongkong. Nah, nomor Hongkong. Nah, siapa sih yang nggak tahu nomor Hongkong? Tebak nomor nih, yang 2 angka, 3 angka, 4 angka, 6 angka udah nggak mungkin lah. Udah nggak ada. Jangan berharap hal-hal seperti itu. Nah, jadi Wak, saat itu di kelasku, aku ingat Wak, di situ di sekolahan, pada saat sekolah ini ada kumpulan anak-anak sekitar ya 8-10 anak lah. Nah, yang namanya anak sekolah dikasih uang saku 10.000 Wak, pasti ada sisa Wak. Nah, di sini katanya kalau mau beli nomor bolehlah 2.000. Nah, ternyata Wak, aku nyoba sekali ketagihan asli. Nah, di sini Wak, dari sini aku keterusan, kebetulan banget nih Wak. Kebetulan waktu itu aku orang nggak punya Wak, jadi ya kadang ya dikasih uang saku ya pas-pasan lah, dikasih pas-pasan. Ya akhirnya aku nggak punya uang buat masang nomor lagi. Nah, ya ada yang nembus, nggak ada, kosong, fix. Waktu itu ya berapa kali ya, 4 kali, pokoknya nggak banyak lah. Aku nggak banyak, tapi temanku ada sih yang sampai terus, tapi nggak tahu sampai saat ini ya, karena sejak putus dari sekolah, sejak lulus, kami semua sudah jarang kontekan, juga sudah jarang ketemu ya, karena sudah disibukkan dengan kesibukannya masing-masing Wak. Nah, pernah nih Wak, ada hal lucunya nih Wak, yang namanya anak sekolah Wak. Waktu itu kan kalau pulang sekolah kita pakai motor, pakai jaket. Nah, kebetulan tuh aku, sahabatku 2 ini langsunglah datang ke penjual nomornya Wak. Waktu itu di daerah mana ya, pokoknya jauh lah dari sekolahan, itu sekitar 15 menitan Wak dari sekolahan. Aku langsung ke situ lah sekitar jam 3 sore Wak waktu itu.
Nah jadi Wak, di sana sampai nyampe ke sana, aku nih helm nggak aku lepas, masih aku pakai. Aku pakai jaket hitam, jaketku warna hitam. Datanglah ke situ. Ada kali ya di situ orang empat, kalau nggak empat enam dah. Nah di situ orang lagi nulis nih, lagi nyatetin nih. Pas aku datang bareng aku sama dua orang temanku ini, semua orang kabur, Wak. Kabur, bubar. Nah, aku ya bingung di situ. Nah, setelah itu temanku yang datang masuklah, datang ke rumah itu, yang udah biasanya masang lah. Nah, di sini temanku itu dok dok dok, assalamualaikum. Nah, di situ tanya, Pak mau masang nomor? Nah, enggak, di sini enggak jual nomor, enggak jual nomor. Nah, akhirnya di situ kita diusir buat malah nggak jadi pasang nomor, akhirnya pergi. Esok paginya ya kita nomor tetap titipin ke teman itu. Nah nanti teman itu yang nitipin ke temennya lagi. Nah, esok paginya temennya cerita, katanya pas aku sama dua orang temanku ini datang ke tempat orang yang jual nomor ini, katanya semuanya yang lihat langsung pada bubar kan. Di situ ngira kita ini intel, ngira kita ini polisi yang mau grebek yang lagi ngusut masalah judi di daerah situ. Ya aku ya cuma ketawa-ketawa doang lah sama yang temen berdua aku itu. Wah pantes aja kemarin kita masih pakai helm, pakai jaket, pantesan mereka kabur ya, ternyata gara-gara itu. Oh iya ya di situ kan ya kita yang nggak tahu apa-apa, Wak. Di sini ya kita bertiga hanya ketawa-ketawa doang, Wak. Ya sampai suatu ketika ya udah lama lah, temanku ada yang nanya nomor ke aku, ada yang tanya nomornya berapa lah, aneh-aneh, Wak. Pokoknya kalau yang tukang judi ini kadang ya gimana lah ya, otaknya itu udah buntu, segala cara sudah ia lakukan, gimana caranya biar dapat nomor. Ya padahal kan nomor di pusatnya sana ya nggak tahu, nulisnya suka-suka dia mau ngeluarin nomor berapa. Nah aku nggak tahu ya, Wak, ada yang sampai dapat, yang katanya nembus, yang katanya nomornya pas dapat, ada enggak ya nggak tahu, Wak. Ya karena kalau dapat ya pasti diem lah, nggak mungkin ngomong ya. Kalau ngomong pasti udah kena cas, ya jajan lah pasti di kantin. Nah, setelah lulus, Pak, itu kan kalau lulus kita nyari kerja di sekolahan, Pak, bareng lah cari info. Nah di situ ternyata barulah buka, pernah dapat waktu ini tembus. Ya ternyata ada aja Pak, yang tembus. Tapi di sini aku ya tetap nggak menyarankan buat hal-hal seperti ini. Ya karena gimana ya, Pak? Ya itu 1:100, Pak, nggak akan dapat, kosong. Ya, sepintar-pintarnya orang milih nomor, ngadu nomor, masang nomor, togel, ini ya itu ujung-ujungnya pasti ya nanti cuma kerjaannya masang-masang, yang katanya merumus inilah, tadi malam mimpi inilah, tadi malam mimpi itulah. Oh iya, tadi di sana ada motor tabrakan, mobil kecelakaan, mobil nabrak pohon, nomor platnya berapa, ya ada aja, dapat nomornya dari mana, ada aja. Ya intinya untuk hal-hal yang seperti ini ya aku nggak menyarankan banget loh. Yang namanya judi, baik judi togel, judi slot, judi online yang ada zaman sekarang nih, yang melalui HP, ini udah nggak baik banget loh. Jadi aku nggak menyaranin, Pak. Nah pernah nih ada saran, pernah nih ada cerita lagi, Pak. Ceritanya kan aku waktu itu, Pak, aku di kampung, Wak. Di kampung jadi kegiatanku ya ke sawah, yang ngarit, ya macul, nyangkul. Nah di situ ternyata nyangkul ke sawah bareng tetanggaku di situ juga tanya nomor, aneh. Ya pokoknya aneh lah. Kadang tanya ke anak kecil, nomornya berapa? Dijawab ya dipasang, aneh. Ya nggak pas, ya aneh. Yang namanya orang judi ini sudah aneh-aneh, Pak. Ya Roma Irama aja sudah pernah nyanyi,
judi nggak mungkin bisa bikin kaya. Yang kaya bisa jadi miskin, apalagi yang miskin. Nah, itulah bisa hancur. Yang terutama hancur ini mindset. Pemikirannya sama dirinya dan kepercayaan orang lain terhadap dirinya ini si pelaku judi ini. Nah, apalagi kalau sampai udah hutang buat berjudi, udah hancur, udah pasti itu sudah titik terendah lah. Itu sudah ibaratnya kita gali lubang buat ngubur diri kita sendiri, Wak. Nah, pernah ada juga nih, yang namanya orang gila di setiap tempat nih. Kalau di desa kayaknya ada, Wak, orang gila. Nggak lepas, Wak, dari pertanyaan-pertanyaan para pelaku judul ini. Orang gila aja ditanya nomornya berapa, Le? Kadang orang gilanya cuma ketawa doang, hai. Kadang kalau ini nih, orang-orang konyol, orang-orang yang ya pikirannya udah gimana ya, ya aneh, Pak. Kita ikutin nih orang gila jalan ke depan nih. Kalau sampai jembatan sana, berapa langkah nih? Ketemu nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya pokoknya nyampe 80 langkah. 84. Oke, pasang 84. Nah, ini teori siapa? Ini teori dari mana? Seperti itu. Nanti 84 dibolak-balik jadi 48. 48. Oke, pasang. Kalau sampai itu benar terjadi, tembus, benar nomor yang muncul segitu, ya pasti besoknya ngulang lagi, Pak. Pasti ya, nanti kalau ngulang lagi tembus lagi ya nggak mungkin lah, itu udah kebetulan, sudah hoki, udah nggak mungkin hal seperti itu, Pak. Ya ada, pokoknya kalau cerita tentang judi togel ini, Pak, yang nomor togel, masang nomor ini juga beberapa tahun lalu nih, di pabrik tempatku bekerja, di salah satu perusahaan apa namanya itu kalau yang bikin baju, ya perusahaan itulah. Nah, ada nih karyawan satu angkatan denganku, karyawan kontrak. Di situ katanya sekarang kalau pesen pasang nomor ini, masangnya tinggal WhatsApp. Malam ini masang nomor ini, transfer uangnya 25.000. Ya nggak berasa, tapi kalau tiap hari 25.000 bisa dihitung sendiri. Bisa buat bayar kontrakan, bisa buat makan, bisa buat jajan. Nah ini, Wak. Nah aku mikirnya gini, Wak, kalau udah WhatsApp ke temennya nih, dia percaya nih, hari ini pasang nomornya 48 sama 84, 2 nomor 50.000 transfer. Nah iya, kalau sama temennya dipasangin, ditransferin ke bandar. Nah udah gitu, udah di WA ke temen, sama temen gak disetorin. Nah kan akhirnya ditilep, nomornya nggak keluar, nggak bakal keluar, nomornya nggak keluar, yang dapat temannya. Ya pokoknya kalau untuk semua orang, para pemain judi, judol, togel, judi yang lain, apapun bentuknya, bentuk perjudian itu, ya tolong dipikirkan lagi lah kalau mau bermain hal-hal seperti itu. Kalau mau bermain judi kartu, ya tolong dipikirkan lagi lah. Nanti pasti kalau yang kalah, yang habis paling banyak, pasti ada rasa dendam, rasa ingin membalaskan, udah pasti, gak mungkin. Nah itu, Wak, tadi beberapa cerita tentang judi togel yang pernah aku alami juga, Wak. Di sini aku juga sedikit menyesal pernah masuk ke hal-hal seperti itu. Di sini aku juga mengakui lah, Wak, pernah terjerumus ke dalam judi togel ini. Dan untuk kedepannya aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengulangi dan tidak lagi masuk ke dalam bentuk perjudian apapun bentuknya. Tapi kalau untuk ayo kita futsal, kalah bayar lapangan, kalah makan mie ayam, nah itu bukan berjudi, Wak, kalau menurutku ya. Itu seperti penyemangat, ya taruhan, tapi kan kita usaha, Wak. Nah aku di tim ini, kamu di tim sana, timku sama timmu taruhan, kalah bayar lapangan, ya fair lah. Kita kan ada usahanya bermain bola, di situ mencetak gol. Nah, tapi kalau judi, Wak, kamu pegang tim A, aku pegang tim B. Nah, kita nggak ada usahanya, kita cuma menebak.
Nah, jadi sampai sini aku ya tetap memegang prinsipku, aku nggak mau lagi-lagi, aku nggak mau ngulangi lagi, dan aku nggak akan masuk ke dalam hal-hal seperti itu lagi. Oke Wak, semoga di tempat wawaku semua yang ada hal-hal seperti itu, ya tolong dihindari lah Wak, jangan didekati apalagi dicoba-coba masuk. Adu peruntungan bukan di situ Wak, adu peruntungan ini kita belajar skill, belajarlah, terapin, konsisten, disiplin, insya Allah semua yang kita lakukan pasti akan berbuah. Yang penting kuncinya konsisten dan disiplin. Oke Wak, sekian ya cerita, masukan, ya curhatan lah, curhatan dari aku Wak. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menginspirasi, dan mengambil pelajarannya dari hal-hal yang sudah aku lakukan ya, walaupun ya pokoknya buang keburukannya, ya ambil yang bisa dijadikan pelajarannya Wak. Oke, terima kasih. Mungkin kalau Wak ada cerita yang sama atau ada hal-hal yang ya hal-hal konyol lah seperti ini, bisa dituliskan Wak di dalam kolom komentar. Nanti akan aku bawakan juga cerita seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.